keadaan yang sebenarnya. Kalau di Tasikmalaya insya Allah hijau royo-royo subur makmur ya. Oh ada di sini. Memang daerah selatan rata-rata begitu Pak. Kalau Malang selatan ya juga begitu. Terus kemudian Blitar selatan ya begitu. Apa sudah ditakdirkan kalau selatan itu kualitas lahannya jelek apa gimana saya juga nggak tahu ya. Karena ada penunggunya kali itu ya Laut Selatan. Rata-rata begini Pak ya. Kondisinya kalau kita bilang itu dying ya, sekarat ya tanah itu. Kalau di Malang Pak, aduh, bahan organik kurang dari 3%. 2,5, 2,8. Yang di atas 3% itu yang memang daerah subur. Kalau di daerah selatan itu yang kurang-kurang subur tuh yang marginal itu sudah. Assalamualaikum. Sudah kalau sudah begitu kasih peternakan ya Pak ya. Kalau udah lahan yang kering-kering jelek-jelek kasih peternakan. Gimana caranya kasih makan kalau lahannya juga jelek ya Pak? Mau nanam rumputnya kering rontang gitu kan. Harusnya dia bisa sekian 1 meter misalnya cuma tumbuh 50 cm gitu. Nah itu seperti itu. Kenapa dia dikatakan sakit sekarat? Yang pertama karena tekanan intensifikasi kimia yang berlebihan. Pemerintah sih sudah betul kasih SOP-nya ya Pak ya. Untuk lahan sekian, pupuknya sekian, pemberiannya begitu. Tapi kadang-kadang itu tidak diikuti dengan kesadaran dari pelaku pertanian. Dia kadang-kadang menggunakan pupuk berlebihan, menggunakan obat-obatan berlebihan. Ini kejadian betul ketika saya mendampingi Demplot 17 hektar pertanian organik. Begitu temennya udah terserang semua coklat-coklat tuh, orang coklat Pak. Udah panik di sini kan. Mau dikasih apa nih? Segala macam obat dibeli yang harusnya tidak untuk orang itu ya dia semprotkan juga. Wah ini bagus, ini mahal harganya, wis bagus. Seruet, yang seneng ya salesnya. Ya dibeli Pak, 1 liternya bahkan ada yang 600.000 pun dia beli gitu, gak peduli. Ada kejadian di Ciwidey itu. Ciwidey itu kan terkenal sebagai sentra seledri ya Pak. Seledri pusatnya di situ. Jadi katanya 1 kali panen seledri itu bisa nutup 3 kali gagal panen seledri mereka itu, saking mahal harganya seledri. Sehingga obat apapun, semahal apapun, kalau itu bisa menyelesaikan masalah mereka akan beli. Pernah terdengar di telinga saya mereka bisa membeli 1 liter obat-obatan itu dengan harga 600.000. It's never mind katanya anak sekarang. Gak apa sih, penting hasilnya panennya. Nah tekanan residu itu seperti itu justru yang memicu penyakit-penyakit yang muncul di lahan pertanian saat ini. Yang pertama itu. Yang kedua, itu mematikan musuh alami. Sebetulnya setiap penyakit kan ada musuh alaminya. Nah, dia beberapa penyakit musuh alaminya ikut mati dengan semprotan pestisida. Jadi kuncinya kapitalis itu kalau sudah pakai pupuk kimia, pasti pakai pestisida, pasti pakai insektisida, pasti pakai herbisida. Fungisida itu tadi terus muter aja di situ munyer. Ya memang dibuat seperti itu kali ya. Sehingga akhirnya apa? Ada beberapa kejelekan yang kita dapatkan dari sistem kimia yang berlebihan. Yang pertama tekstur tanahnya menjadi padat. Bapak sekarang bisa lihat zaman dulu kalau saya kecil itu kan kalau nginjak tanah tuh kan membal-membal tuh ya Pak ya. Membal tuh artinya kan berongga di dalam, bukan berongga di dalam terus kemudian ada jurangnya kayak di Jogja katanya. Diketok ini tung di dalamnya ada lubang sehingga ada gempa bumi itu kan. Kalau sini enggak. Padat, pucat, sehingga apa kalau padat tidak ada aerasi di dalam atau aerasi berkurang. Kalau sudah aerasi berkurang maka ekosistem yang ada di dalam tanah terbatas kehidupannya. Contohnya cacing tanah aja kita gali aja sekarang. Berapa banyak lagi cacing tanah per kilo tanah yang kita hasilkan? Sedikit. Selain itu, kebiasaan hidup manusia sekarang ini kan semuanya serba praktis ya. Sampo 2 in 1, 3 in 1 sekarang ya kan. Sabun kalau perlu 3 in 1 gitu, udah ada deodorannya ya kan. Semua itu bahan kimia yang dimasukkan, bahan sintetis. Kita kembalikan ke tanah. Dia akan menekan kehidupan ekosistem yang ada di dalam tanah. Turun. Endemik penyakit. Yang terakhir kesehatan manusia terganggu. Solusinya yang paling mudah adalah dengan pertanian organik berbasis internal input. Jangan sampai kita dikerjakan oleh eksternal input. Ya. Kalau eksternal input kita sangat tergantung pada input dari luar.
Apa yang dimaksud dengan pertanian organik? Kalau melihat SNI-nya Departemen Pertanian ya Pak, kayaknya nggak mungkin deh dilakukan, sulit bener ya. Tapi jangan cari yang sulitnya Pak, kita yang gampang aja. Yang gampang yang kita kerjakan pertama adalah mengganti semua input kimia dengan input organik. Apa? Pupuk, obat-obatan, pupuk cairnya, semua kita ganti dengan organik. Itu yang pertama. Itu sudah bisa kita katakan semi organik. Kemudian yang kedua, lahannya bebas dari residu. Gimana caranya? Itu juga bisa kita gunakan bioremediasi. Kemudian yang ketiga, airnya bebas kontaminasi. Gimana caranya? Ya bisa kita filter, bisa kita fermentasi, bisa kita bioremediasi. Kita batasi air yang masuk ke dalam. Yang keempat, bibitnya. Bibitnya pokoknya bebas bibit transgenik. Transgenik itu BPTP Dinas Pertanian tuh sudah tahu semua mana bibit transgenik, mana yang enggak ada. Kalau hibrida bukan transgenik. Hibrida itu cuma pengembangan dari genetikanya aja ya, tapi tidak di trans. Kalau transgenik itu ada DNA lain yang masuk ke dalam tanaman yang berbahaya untuk manusia. Yang terakhir adalah processing, Bapak. Alat dan processingnya. Alatnya ya tidak boleh yang bekas kimia kita gunakan. Wah Bu, saya kan nggak punya uang untuk beli kompres. Boleh, silahkan aja, nanti dicuci aja yang bersih, kemudian kita gunakan ya. Terus kemudian processing juga gitu, jangan disatukan dengan beras-beras kimia, kita pisahkan sendiri. Wah susah Bu, selepannya kan jadi satu. Ya nggak apa-apa kalau selepan, tapi tidak boleh pakai pemutih ya. Selepannya jadi satu, pemutihnya jangan digunakan. Itu juga sudah bisa kita katakan organik.